Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini setupnya kembali seperti semula ya guys. Kemarin saya 2 hari di luar kota, so setupnya sedikit agak berbeda karena saya berada di hotel. Di hari ini juga udah balik ke rumah dan setupnya balik lagi seperti semula. So, hari ini kita kembali akan bahas Bitcoin karena ada pergerakan yang cukup menarik yang dibuat oleh Bitcoin, dan juga nanti pastinya ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu di angka 2,5 triliun dolar atau naik sekitar 0,68%. Jadi ini udah kurang lebih angka all time high sebelumnya lah ya secara global market cap. Kemudian Bitcoin sendiri di 62.166 naik 1%, Ethereum 3.858, Binance per 70 dolar, Cardano 2,15, XRP 1,1, Solana 159, Polkadot 42,8, dan kemudian Dogecoin 0,23, Uniswap 25 dolar, dan Terra Luna di 36,96 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen tunjukin sesuatu di weekly chart bahwa sekarang kita udah mampu close secara candle weekly. Ini adalah close paling tinggi sepanjang sejarah gitu guys. Sebelumnya kita tidak pernah close setinggi ini di weekly time frame gitu ya. Jadi ini closing all time high di weekly time frame. Kenapa dibilang all time high? Karena sebelumnya kita tidak pernah close di atas angka 60.000 gitu ya. Terakhir kita ngelihat close candle paling tinggi di weekly chart itu adalah candle ini ya. Itu berada di angka sekitaran 60.032 dolar. Oke. Kita memang pernah bergerak lebih tinggi dari itu, tetapi kita tidak mampu close di atas 60.000. Kita paling tinggi di weekly chart itu close-nya hanya 60.032 dolar. Sedangkan di candle hari ini, dimana baru close ya tadi ya, candle weekly kali ini kita ngeliat close-nya udah di angka 61.500, yang menyebabkan kita bisa bilang bahwa close candle weekly kemarin itu adalah yang paling tinggi sepanjang sejarah, dan itu adalah konfirmasi yang sangat positif menurut saya, yang bisa jadi akan membuat atau memicu investor-investor yang masih menunggu di sidelines untuk sekarang mulai masuk ke market, karena bisa jadi ini memicu confidence ke mereka bahwa oh, market sepertinya udah kembali lagi bullish gitu dengan adanya closing candle weekly di all time high, dan itu bisa jadi membuat investor-investor di sidelines, wah udah mulai confidence lagi, kayaknya market udah oke lagi, saya akan start masuk. Bisa jadi seperti itu gitu ya guys ya. Namun kalau misalnya teman-teman perhatikan di 1 hour chart, ya seperti biasa pastinya akan ada volatilitas naik maupun turun. Walaupun secara overall kita ngeliat ya kita terus-terusan naik, hanya ada rally kemudian konsolidasi, rally lagi konsolidasi, rally lagi konsolidasi gitu. Itu yang terjadi. Kita tidak ngelihat ada semacam koreksi yang signifikan, walaupun kita ngelihat ya kadang-kadang adalah manipulasi sedikit dari para bandar gitu ya. Salah satunya yang terjadi juga semalam gitu, dimana kita ngelihat out of nowhere kita melihat ada koreksi dalam di sini. Kalau diukur ya kurang lebih downnya sekitaran 3% gitu ya. Dan dengan hanya beberapa candle ini ya banyak sekali trader yang terlikuidasi, alias kemungkinan besar banyak sekali stop loss yang ditaruh di sini. Jadi dua hal sekaligus terjadi di sini. Pertama, mereka bersihkan stop loss, ya kan? Kemudian akan menciptakan sedikit panic selling yang membuat para paus tinggal taruh buy limit di sini. Jadi paus mulai masuk di sini, orang panic selling di sini, pausnya malah masuknya di sini, gitu kan? Yang membuat harganya turun sebentar lalu dibanting lagi tiba-tiba naik ke atas ya. Pintar-pintar mereka lah mainnya gitu ya. Dan hal yang sama juga pernah terjadi di minggu sebelumnya. Jadi ini kan candlenya kurang lebih di tanggal 17 Oktober, berarti hari Minggu gitu ya. Terjadi seperti ini. Kalau 7 hari sebelumnya di tanggal 10, berarti hari Minggu juga kan. Hal yang sama juga terjadi, teman-teman bisa lihat candle ini.
Ini terjadi di tanggal 10 Oktober, yang berarti juga hari Minggu gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang trading di hari Minggu, harap waspada gitu. Candle yang ini lebih parah lagi malah guys. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, nggak nampak ya guys. Nih, dibesarin dulu. Nah, satu candle ini teman-teman bisa ngelihat ini pergerakannya kurang lebih 10%. Bayangin, satu candle hourly itu pergerakannya ada sekitar 10%. Dan kalau misalnya candle seperti ini, kalian mau long maupun mau short itu kalian sama-sama kena gitu. Kalau kalian long di sini, kalian bakal kena stop loss. Kalau kalian short di sini, kalian juga dibanting lagi naik. Jadi dua-duanya kena, terliquid dua-duanya. Jadi memang jago banget ya para exchange untuk mencari uang. Kemudian kalau hal seperti ini terjadi ya pause tinggal makan dong gitu Bitcoin kalian. Dan ini terbukti dengan adanya data hari ini juga yang memperlihatkan ada 62.651 trader dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi. Lagi-lagi kita ngelihat angka puluhan ribu guys. Jadi hampir setiap hari belakangan ini kita ngelihat ada puluhan ribu trader yang terlikuidasi. Dan kalau misalnya teman-teman lihat nominalnya itu hari ini sekitaran 248 juta dolar dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi. Dan rata-rata 70%-nya itu adalah orang-orang yang long gitu. Jadi ya, kalau misalnya orang-orang yang long di sini, kemungkinan mereka longnya di sekitaran sini kali ya. Dan stop loss mungkin di sini. Semuanya bersih, disapu, baru tiba-tiba dibanting lagi naik ke atas. Itulah kenapa saya selalu pesan ke teman-teman semua, kalau ngelihat market sedang volatil seperti ini, kalau kalian yang trader, apalagi trader short term, usahakan jangan sampai over leverage gitu. Jangan sampai FOMO, over leverage, over trading. Kalian bisa menjadi salah satu yang termasuk salah satu yang berada di angka ini gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu ya. Dan ini juga dibuktikan oleh si Bitcoin Archive gitu, dikatakan the last two Sunday night have since shake out followed by Monday pumps. Jadi kalau misalnya teman-teman zoom in ya ke ini 15 minute chart ya. Sorry, 5 minute chart, dimana dia membandingkan hari-hari Minggu gitu. Hari Minggu di sini juga kita ngeliat ada semacam manipulasi, di hari Minggu sini juga ada manipulasi, dan bentuknya mirip gitu guys. Pertama kita di pump dulu, yang membuat orang FOMO gitu ya, buy di sini misalnya, kemudian dibanting ke bawah. Berarti orang yang buy ini kena kan, kena liquid. Orang yang short juga ngeliat ini, misalnya short di sini, ini juga kebanting lagi ke atas, jadi dua-duanya kena. Mau yang short mau yang long kena. Ini juga sama, kita di pump dulu, yang membuat orang tiba-tiba FOMO kan, buy, tapi dibanting ke bawah lagi, yang membuat orang FOMO untuk sell juga. Ada juga orang yang panic selling mungkin, kemudian dibanting lagi naik. Hal yang sama berulang gitu ya. Jadi usahakan teman-teman ya, kalau trader harus tetap disiplin gitu. Kecuali kalau kalian yang holder spot ya aman-aman aja gitu ya, karena ini turunnya cuma sebentar naik lagi gitu. Jadi ya memang lebih nggak pusing sebenarnya, memang hold long term gitu ya. Dan hari ini juga ada data on-chain yang cukup menarik yang pengen saya share. Pertama dari Will Clemente gitu ya. Will Clemente mengatakan, after retesting one as support, weekly SOPR has given us confirmation of an uptrend. Looks very similar to October last year. Jadi ini adalah data on-chain SOPR gitu ya. Dan yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang warna garis keemasan ini guys. Yang hitam itu kan itu adalah harga Bitcoin kan. Nah, sebelumnya di akhir tahun 2020, di mana kita ketahui bahwa di akhir tahun 2020 itu ada rally yang cukup kencang gitu ya. Di akhir tahun 2020, dan SOPR-nya menunjukkan hal seperti ini. Pertama kita ada rally dari angka kurang lebih 1 ke 1,1, kemudian kita down ke angka 1, dan kita bounce dari angka tersebut yang membuat ada rally kencang seperti ini. Will Clemente menganggap bounce ini sebagai sebuah konfirmasi untuk uptrend gitu ya. Nah, hal yang sama juga terjadi di sini. Kita kemarin sempat naik sampai ke angka 1,07 atau 0,8. Kemudian kita down ke angka sekitaran 1 dan bounce dari sana. Ini kita bounce juga. Yang menurut si Will Clemente ini adalah sebuah konfirmasi untuk uptrend gitu ya. Jadi ini adalah konfirmasi yang sangat positif. Dan ini juga kemarin sempat mempredik gitu ya, ada sebuah
bearish divergence yang bisa jadi akan membuat ada koreksi besar, di mana kita ngelihat harga terus-menerus naik, tapi SOPR-nya membuat lower high gitu ya, yang membuat kemungkinan besar akan ada koreksi besar, dan akhirnya kita ngelihat ada koreksi di sini. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya ya guys. Kalau kita melihat ada down di sini, kemudian retest ke angka 1, kemudian bounce dari sana, itu adalah konfirmasi untuk downtrend gitu. Dimana kita juga melihat koreksi lebih dalam sebelum pada akhirnya kita menembus lagi ke atas angka 1 di sini. Oke. Dan juga berita-berita terbaru hari ini datang dari Cointelegraph. Pertama dikatakan di sini, next Bitcoin price crash will be shallower than 80%, says Pantera Capital CEO. Jadi ya ada si CEO-nya Pantera Capital ini mengatakan kemungkinan next bear market, kan kita sekarang berada dalam bull market gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kita udah masuk lagi ke bear market, kemungkinan koreksinya tidak akan sedalam bear market sebelumnya. Dimana kita tahu bear market sebelum-sebelumnya itu biasanya kurang lebih koreksinya akan di angka 80-an% dari all time high gitu ya. Nah, menurut si CEO-nya Pantera Capital ini, bear market kali ini kita nggak akan ngelihat koreksi sedalam itu. Karena kenapa? Menurut dia sekarang kondisinya sudah berbeda gitu. Marketnya udah mulai dewasa, kemudian investornya juga udah mulai dari mana-mana, institusi juga udah mulai masuk, pemainnya udah banyak. Yang membuat menurut dia kemungkinan kalau kita masuk ke bear market pun koreksinya tidak akan sampai sedalam 80%. Gitu ya. Nah, ini saya pengen tahu menurut teman-teman, apakah teman-teman setuju dengan ini? Bahwa kalau kita masuk ke bear market, kita kemungkinan nggak akan ngelihat lagi koreksi seperti yang lalu-lalu, di mana kita ngelihat 80-85% itu koreksinya di bear market. Apakah kalian juga setuju kalau kita tidak akan ngelihat koreksi sedalam itu lagi? Bahkan juga sekarang banyak sekali narasi mengatakan bahwa kita akan berada di super cycle gitu. Super cycle dalam artian kita tidak akan ngelihat bear market dalam waktu dekat, di mana kita akan terus-menerus naik gitu. Apakah teman-teman juga setuju dengan itu atau setuju dengan yang ini, di mana kita akan masuk ke bear market tapi mungkin koreksinya tidak akan sedalam 80-85%, atau bahkan teman-teman malah lebih setuju bahwa kita akan tetap melakukan hal yang sama, di mana bear market itu biasanya koreksinya 80-85% dari all time high-nya. Jadi dibantu aja di komen di kolom komentar di bawah, saya pengen tahu pendapat kalian gitu ya. Dan di sini juga ada artikel menyebutkan Bitcoin price ice all time high weekly close above 60k ahead of Bitcoin ETF turbulence. Jadi ini adalah ya artikel kemarin ya, dimana kita belum sempat close di atas 60.000, tapi kita kemarin udah close. Dan di sini juga ada sebuah polling gitu yang cukup menarik, pengen saya kasih tahu. Di sini pollnya, the approval of Bitcoin ETF by the SEC is a classic buy the rumor, sell the fact even. Jadi dia membuat polling gitu, apakah orang-orang setuju bahwa Bitcoin ETF ketika di approve nanti itu adalah even buy the rumor, sell the news. Dan 55%, 55%-nya itu setuju gitu, bahwa kemungkinan ketika event yang benar-benar terjadi di mana Bitcoin ETF benar-benar di approve, itu malah kita akan ngelihat ada semacam koreksi gitu. Karena buy the rumor, sell the news gitu kan. Ketika newsnya keluar, malah mereka sell gitu. Dan ada 55% orang, 627 vote, berarti ada sekitaran 300-an orang, 300 lebih orang itu setuju gitu ya, bahwa kita akan berada di fase buy the rumor, sell the news. Dan kemarin juga ada yang banyak sekali yang komen di kolom komentar di video saya mengatakan juga hal yang sama gitu ya, bahwa mereka setuju kalau event ini adalah buy the rumor, sell the news gitu, dan menurut mereka kemungkinan akan dump gitu. Jadi ya selalu saya pesan sih kalau ke teman-teman, memang kalau misalnya kalian ragu gitu, takut akan ada dump atau koreksi besar, ya sudah kalian take profit saja sebagian. Jangan sampai kalian setiap hari malah panik gitu, cemas gitu, setiap hari ngeliat chart apakah akan dump, apakah tidak gitu kan. Kalau memang kalian cemas gitu, ragu, ya sudah take profit sebagian, nggak ada masalah gitu guys, take profit aja kalau memang takut gitu kan. Oke. Jadi itu aja sih beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya share, dan kemarin juga sudah pernah saya kasih tahu ya, kemarin lusa kalau tidak salah saya bilang kita ketika di sini kalau tidak salah saya buat videonya, dan saya bilang kita berada di angka 61.500
Dan kalaupun kita mendapati ada koreksi ke 60.000, itu adalah hal yang wajar gitu. Dan kita melakukan hal itu dimana kita koreksi walaupun tidak persis di 60.000 tapi berada di area support sebelumnya di 60.000 sampai 57.000 di sini yang sebelumnya sulit banget kita tembus gitu ya. Berkali-kali kita coba di sini dan tidak berhasil sebelum pada akhirnya kita benar-benar break, kemudian kita melakukan retest dan sekarang kita mulai naik lagi ke atas. Dan pastinya ini udah menjadi indikasi yang sangat positif gitu ya. Dan next itu udah all time high gitu guys. Tetapi ya kita belum tentu percobaan pertama langsung bisa nembus ya gitu guys ya. Karena kita juga harus objektif bahwa kita sekarang ada ngelihat semacam bearish divergence di indikator MACD gitu ya. Gimana chart membuat higher high dan indikator membuat lower high, dimana ini adalah bearish divergence. Dan kalau misalnya teman-teman yang memang indikator banget gitu ya, mungkin outlooknya sekarang netral gitu ya, dibilang bullish banget enggak, dibilang bearish banget juga enggak gitu, karena secara price action kita ngelihat masih cukup bullish tetapi di indikator menunjukkan bearish divergence. Dan saya juga nggak akan kaget gitu kalau misalnya kita tidak mampu untuk break all time high di percobaan pertama gitu kan. Bisa jadi kita mencoba untuk break, kemudian ke reject, kemudian coba lagi break, kemudian reject. Jadi saya nggak heran kalau misalnya kita akan konsolidasi sedikit lebih lama di sini sebelum pada akhirnya kita breakout ke atas. Kalau tidak salah hal yang sama juga pernah terjadi sebelumnya gitu guys. Kita coba cek ya. Nah di sini, ini kan saya kasih garis ya biar teman-teman bisa perhatikan di sini. Horizontal line. Nah ini all time high sebelumnya, teman bisa lihat tuh di sini. Jadi kita ngelihat di sini, kita di zoom dulu biar lebih jelas. Nah ini kita pernah mencoba sekali untuk break namun tidak berhasil gitu kan. Kemudian kita down, kemudian kita mencoba lagi break kedua kali, tidak berhasil. Kita juga konsolidasi, malah down sedikit, baru kita akhirnya mampu break ke atas. Jadi ini anggapannya kita dua kali tes gitu ya. Dan kita tidak mampu break dan kita konsolidasi di sini. Kalau di daily chart ini berapa hari coba dicek. Anggapannya dari sini ya. Kita perlu kurang lebih 22 hari gitu. Kalau misalnya teman-teman ukurnya dari sini, dari dia retest gitu ya, all time high, itu kurang lebih sekitaran 17 hari. Jadi 2-3 minggu kita bertahan di area sekitaran all time high sebelum kita akhirnya benar-benar mampu untuk break dari area all time high tersebut. Jadi ya perlu teman-teman ingat juga, kita sudah akan mendapati keputusan hari ini untuk Bitcoin Future ETF. Dan apabila benar bahwa ini adalah buy the rumor sell the news gitu, ya bukan tidak mungkin kita juga akan melihat hal yang sama dengan yang tadi saya tunjukkan terjadi juga sekarang, di mana kita akan bisa jadi mencoba untuk retest di sini ke all time high, kemudian terreject, coba lagi, dan kemudian kita konsolidasi sebentar di sini sebelum pada akhirnya kita benar-benar breakout ke atas. Jadi ya so far kita masih ngeliat masih cukup positif, namun perlu tetap waspada untuk kalian-kalian yang trader akan adanya koreksi gitu atau konsolidasi lah sedikit sebelum pada akhirnya kita naik lagi ke atas. So kalau teman-teman yang kemarin sudah sempat beli di sekitaran angka sini, apalagi yang short term trader, ya selamat, harusnya sekarang kalian juga udah dalam keadaan cuan. Seperti yang kita sampaikan kemarin ya, bahwa kemungkinan kita akan mendapati koreksi ke area support sebelumnya, yaitu di sekitaran 60 sampai 57.000 di sini, dan kita ngelihat ada bounce dari sana. Oke, jadi itu aja sih untuk hari ini guys. Semoga bermanfaat video hari ini. Kalau misalnya kalian mendapatkan video manfaat dari video ini, mohon bantuan like dan share-nya. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.